Emang ada ya keyboard dengan fitur full gimmick? Kalau lihat dua produk terbaru dari Apple Maker sih rasanya emang niat jual gimmick rata kanan. Mulai dari RT80 yang punya dual screen atau RT65 dengan screen, light strip, serta joystick. Jadi langsung aja kita review keduanya. Mulai dari RT80 menggunakan layout non-tradisional 75%. Jujur aku kurang suka akibat posisi arrow dibuat nempel seperti DZ64. Ini terjadi karena space pada kanan bawah dipakai untuk layar touchscreen. Layar touchscreen di sini memiliki beberapa fungsi seperti membuka 4 aplikasi yang telah dipilih. Lalu fungsi zoom in zoom out, searching, membuka setting Windows, print screen, dan volume control. Menurutku fungsi touchscreen kurang oke akibat kurang fleksibel. Kita hanya bisa custom bagian aplikasi. Itu pun software Apple Maker harus terbuka baru fungsi tersebut bekerja. Cuma fungsi lainnya fix gak bisa diubah sama sekali. Andai sefleksibel Stream Deck atau paling gak bisa setting makro sih bakal gacor. Lalu di bawah screen terdapat tombol media, pause or play, serta next dan previous. Tombol sedikit wobble, tapi feel tactile clicky saat ditekan mantep. Pada sisi atas kanan diberikan toggle switch koneksi. Di depannya ada port USB Type-C. Terus di sebelah kiri terdapat tempat menaruh dongle 2,4 GHz yang ditutup. Kalau kalian lihat ke dalam ada port USB Type-C. Itu dapat dipasangi di detachable screen. Pada screen tersebut kalian bisa menampilkan tanggal, kapasitas baterai, mode koneksi, dan tentu saja GIF waifu. Walau bentuk detachable screennya kurang oke, namun pas lihat bisa nampilin waifu di layar, ternyata cakep juga loh. Aku malah lebih suka ini dibanding layar touchscreen di bawah. Sama seperti RT80, RT65 dibekali detachable screen. Tapi karena keyboardku varian warna pink sehingga screen bawaan pun dikasih pink. Alhasil ketika dipasang GIF waifu apalagi yang pink-pink jadi lucu banget. Nah pada RT65 ada gimmick lain yaitu light strip. Mode RGB light strip bisa disetting melalui software. Selain itu pada kanan atas diberikan joystick. Dapat difungsikan sebagai mouse. Bisa juga digunakan sebagai media control untuk volume control serta next dan previous. Lalu di sebelah kiri joystick terdapat switch on off keyboard. Gimana? Full gimmick kan? Kalau secara tampilan selera ya. Buatku RT80 kurang menarik. Tapi RT65 oke lah. Cakep, lucu, layout waras, apalagi warna pink. Dan ada layar berwaifu. Lucu deh. Nah ketika berbicara gimmick, lagi-lagi tergantung kalian. Butuh nggak gimmick dari dua keyboard tersebut? Aku lagi-lagi prefer RT65 karena touchscreen RT80 kurang fungsional. Light strip serta joystick RT65 lebih kepakai dan menarik di mata buatku. Namun saat berbicara performa, mungkin kita bisa sepakat karena hal tersebut hampir mutlak. Secara build quality kedua keyboard kurang oke. Plastik case tipis banget. Ketika diketuk dua-duanya terdengar dan kerasa hollow. Bukan kualitas casing keyboard 1 jutaan lah. Cuma performa stabilizer bagus semua. Sama-sama memakai flat mount dengan preloop tipis di ujung wire. Namun sukses menghilangkan rattle atau ticking. Perihal typing feel juga empuk semua. Bahkan sedikit bouncy. Tapi karena tidak bouncy parah jadi masih nyaman dipakai ngetik. Cuma pada RT65 typing feel kurang konsisten. Bagian samping lebih soft daripada tengah. Lalu keduanya menggunakan gasket mount dengan gasket strip berbahan silikon. Untuk plat RT65 serta RT80 berbahan polikarbonat flexcut setebal 1,2 mm. Namun PCB sama-sama tidak memiliki potongan flexcut. Masalah dampener lengkap semua. Mulai dari 2 layer case foam, switch foam, sampai platform semua telah terpasang. Sehingga sound profile terdengar bulat serta minim hollow. Daripada penasaran langsung saja kita dengarkan sound test Apple Maker RT65 dan RT80.
Gimana sound profile-nya? Lumayan oke lah, padat dan bulat semua. Cuma RT65 terdengar lebih kelak dibanding RT80. Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan keycaps serta switch. RT65 menggunakan keycaps cherry profile berbahan PBT setebal 1,3 mm. Printing double shot rapi, printing legend cukup rapi, jarang misposisi. Legend tajam terlihat jelas, warna ngejreng, colorway pun cakep, cocok sama warna case. Tekstur keycaps terasa smooth, namun masih ngegrip tidak sampai licin. Untuk switch, RT65 pakai Epomaker Wisteria Linear. Switch favoritku dari Epomaker. Stem memakai model long pole, sehingga total travel switch hanya 3,6 mm. Wobble cukup berasa, apalagi vertical wobble. Tapi preloop pada kaki stem generous, walau loop di slider stem tipis. Alhasil feel terasa smooth, minim scratch. Loop di spring sepanjang 20 mm juga mantap, terlihat basah, membuat spring ping tidak terdengar sama sekali. Nah, kalau RT80 menggunakan keycaps cherry profile berbahan PBT setebal 1,5 mm. Printing die sub pada legend rapi, tajam, terlihat jelas, colorway cakep, cocok sama tema case. Perihal tekstur kerasa, lebih bertekstur dari keycaps RT65. Dipakai lebih keset dan ngegrip di jari. Switch bawaan RT80 adalah Epomaker Flamingo, memakai box long pole stem sehingga total travel switch hanya 3,8 mm. Wobble stem lebih minim jika dibanding Epomaker Wisteria. Lalu factory loop pada slider serta kaki stem juga lebih tipis sehingga feel masih terdengar scratchy. Tapi loop di spring sepanjang 20 mm cukup oke, ngebuat spring ping tidak terdengar. Spring Epomaker Flamingo memakai model double stage. Alhasil feel terasa snappy ketika dipakai ngetik. Kedua board tadi sama-sama support hot swap universal 5 pin short facing. Mau ganti switch atau keycaps tidak perlu pikirin masalah kompabilitas, tinggal pasang. Overall dua keyboard ini memang benar-benar jual gimmick. Secara performa mediocre, dari build quality kurang, kalau cuma buat koleksi atau seru-seruan oke aja. Cuma jika ditanya lebih worth mana, tentu menurutku RT65 lebih worth it, karena selain lebih cakep, fitur juga masih kepake. Harga pun jauh lebih murah, yaitu $65, 30% lebih murah dari RT80. Kalau masih berminat silahkan cek link di deskripsi. Sekian dariku, terima kasih.